Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa merasakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Lalu kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tetes darah dan keringatnya lah beliau mampu membawa Islam dari gelapnya zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang akan cahaya Islam seperti saat ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di peradaban manusia yang kian berkembang ini, bila kita perhatikan, tidak sedikit dari kita yang salah dari memaknai kata mulia. Banyak yang beranggapan bahwa mulia itu ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, berasal dari keturunan yang berjuis ya bahasanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, Inna Allah la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat terhadap apa yang kita kenakan, tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya jabatan, keturunan, harta, rumah yang megah, itu semua tidak bisa menjadi rujukan seorang tersebut dikatakan mulia atau tidaknya. Karena terkait tentang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Terkait juga masalah takwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat bersabda, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dadanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, menunjuk ke arah dada. Yang dimaksud dada di sini bukan dada, melainkan hati, qalbu. Terkait lagi masalah qalbu dibagi menjadi 3. Ada qalbun mayit, qalbun marid, dan qalbun salim. Kita mulai dari qalbun marid. Qalbun marid ialah hati yang sakit. Ciri-cirinya, orang yang memiliki qalbun marid, hati yang sakit, ini paginya beriman, nanti sore bisa gak beriman. Kalau sorenya beriman, besok pagi tidak beriman. Itu ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Lalu kemudian qalbun mayit, hati yang mati. Ciri-cirinya adalah ketika orang yang memiliki qalbun mayit ini disampaikan nasihat, maka ditolak. Kenapa? Karena hatinya keras, susah untuk menerima nasihat. Sama halnya dengan jasad. Hati juga butuh yang namanya makanan. Jasad kalau kita tidak berikan makanan, gizinya tidak cukup, nutrisinya tidak cukup, maka bisa jadi jasad kita akan mati. Sama dengan hati. Hati kalau tidak diberikan makan, tidak diberikan asupan yang cukup, akan mati. Lantas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa saja makanan hati bagi seorang mukmin? Makanan hati ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat tahajud, membaca Al-Quran, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Ketika hati kita
rajin diberi makanan, rajin diberikan nutrisi, gizinya cukup, maka hati kita akan mencapai titik di mana dikatakan hati itu sehat. Dalam Islam, hati yang sehat dikatakan, dinamakan qalbun salim. Qalbun itu hati, salim itu dalam bahasa Arab bisa sehat, bisa selamat. Nah, selamat di sini yang dimaksud adalah salamatul qalb anisyirki awil aqaid al-fasidah. Selamatnya hati dari namanya syirik dan sesat. Lalu sehat di sini yang dimaksud adalah salim min amradil qulub. Sehat dari namanya penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Itulah syirik, itulah sombong, itulah iri. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, berhubung kita masih di bulan suci yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mengolah hati kita, membersihkan hati kita dari yang namanya penyakit-penyakit hati, dari yang namanya noda-noda hitam yang pernah kita torehkan sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah, memberi makanan kepada hati kita, seperti berzikir tadi, sholat tahajud, memperbanyak membaca Al-Quran, meluruskan niat dalam melakukan segala perbuatan. Agar apa? Agar kita bisa bersama-sama mencapai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.